Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Senin tanggal 16 Januari 2023. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 126 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk pagi ini tertulis dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu sukacita kita adalah bermegah di dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan berarti mendapati hidup yang bijaksana, power atau kekuatan dan kekayaan adalah hal-hal yang diidam-idamkan. Memiliki satu saja kita dianggap hebat, apalagi memiliki ketiganya. Sampai ada yang mengatakan, ketika segala yang diimpikan orang ada dalam diri seseorang, dialah yang berbahagia. Bagaimana dengan kehidupan yang didambakan oleh Yeremia pasal 9? Terdapat peringatan terhadap orang-orang keras, orang-orang yang mengandalkan dirinya, orang-orang yang hanya melakukan apa yang dia inginkan. Peringatan ini juga ditujukan kepada orang-orang yang bijaksana, orang kuat dan orang kaya pada zaman Yeremia. Orang-orang seperti itu sudah pasti adalah pemimpin di tengah-tengah masyarakat ataupun agama. Mereka diperingatkan agar tidak terjebak dalam kesombongan, keangkuhan, dalam hal-hal apa yang mereka miliki. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan, nubuatan ini disampaikan oleh Yeremia sebagai peringatan. Bila kita membandingkan pasal-pasal sebelumnya, kita mendapati alasan atas kecaman yang disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang yang disebut pemimpin. Ternyata menjadi orang kaya dan kuat pada zaman itu, yang ditujukan adalah bagaimana ia memperoleh kekayaannya, bagaimana ia melakukan tipu muslihat, ketidakjujuran dan ketidakpedulian terhadap orang-orang lemah. Orang-orang yang hanya mengejar keuntungan. Nubuat yang disampaikan Yeremia juga ditujukan kepada orang-orang yang bernubuat palsu, yang hanya mengejar sesuatu untuk dirinya. Mereka selalu mengatakan bahwa damai sejahtera seharusnya ada. Namun,
lagi-lagi, kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan itu bukanlah karakter dari orang yang berbahagia, bukanlah karakter dari orang yang bermegah. Namun, orang-orang yang bermegah seharusnya karena takut akan Tuhan. Kita boleh memiliki apapun dan mengusahakan apapun tahun ini. Bisa menjadi kuat, bisa menjadi kaya dan bijaksana. Namun jangan kehilangan takut akan Tuhan. Sangatlah memalukan bila dengan kondisi kita bermegah, namun kita melupakan Tuhan. Yeremia sekali lagi menubuatkan, jika umat mau bermegah, bermegahlah dengan mengenal Allah yang menyatakan kasih setia dan keadilan. Maka orang-orang bijaksana, kuat dan kaya seharusnya patut malu karena tidak mewujudkan keadilan dan kasih Tuhan dalam tanggung jawab sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka melupakan kasih setia, keadilan dan kebenaran. Untuk itu saya mengundangmu, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Boleh menjadi pemimpin, tapi jadilah pemimpin yang bijaksana, yang mengandalkan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Orang pintar boleh dipandang memiliki hikmat, namun kepintaran tanpa kasih dan keadilan tanpa kebenaran Allah hanyalah sebuah kepicikan. Biarlah undangan ini memberikan kita kekuatan baru untuk menyatakan kasih Allah. Dengan kekuatan dan kekayaan, Allah menginginkan kita menjadi sahabat. Dan biarlah kasih Allah itu benar-benar dapat dirasakan dengan takut akan Tuhan. Dan kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan semu, karena kebahagiaan yang dari Allah itu pada akhirnya mengajak kita bermegah karena kita mempunyai Allah, dan hiduplah menjadi orang-orang merdeka, di mana alasan bermegah kepada Tuhan adalah alasan kita untuk terus merendahkan hati kita untuk meminta kebijaksanaan Tuhan. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Mengenal tidak sama dengan perkenalan. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Benar bukan berarti tidak pernah salah. Pengenalan akan Tuhan adalah proses di mana kesulitan kita untuk mengenal standar kasih Tuhan adalah dengan tidak menghitung-hitung kebaikan yang sudah kita lakukan, namun memuji Tuhan atas keadilannya, sebab upah dari kebaikan yang telah kita terima tidak pernah dihitung untuk kemuliaan kita, melainkan untuk kemuliaan Tuhan semata. Biarlah hidup kita tetap bersyukur, sembari semakin mengenal Tuhan yang mempesona dan memberikan kita sukacita abadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan baru untuk kami terus berpengharapan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.